gambar kita itu ada polisi menenteng celengan babi gitu. Itu kita ngomongin rekening gendut perwira kepolisian ya. Pada pagi hari setelah terbit itu majalah Tempo dilempar bom molotov. Cica yang di salah satu personel bocor halus ya, yang ditujukan kirimannya itu lagi nggak ke kantor. Semalam baru setelah dia datang ke kantor, dikasih ke dia kan, dibuka di situ. Dan ternyata itu adalah kepala babi itu pada jam 2 melempar kotak yang dibungkus kado gitu. Kan langsung dibuka dan melihat ada potongan tikus yang tikusnya gede-gede dan dipotong, siap tikus itu dipotong kepalanya. Kepada Tempo juga ada ancaman-ancaman kekerasan fisik termasuk membakar gedung. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya netizen, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa nih. Sahabat kita semua nih. Mas Budi Setiarso. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Mas? Sehat, Bang Ya, Abraham. netizen. Mas Budi ini Direktur Tempo Media, mantan pimpinan redaksi Tempo. Sehat Mas Budi? Sehat, Alhamdulillah. Walaupun Tempo mendapat teror, intimidasi ya. Ya, demikian kita beberapa hari terakhir menjadi perhatian publik karena ada Teror. 2 kali setidaknya ya, teror. Ya dulu Mas, sebelum kita jauh ke sana, perjalanan Tempo ini kan dari zaman Orde Baru selalu diteror ya, selalu diintimidasi. Dan itu setiap fase, setiap rejim melakukan teror terhadap Tempo, karena kita tahu Tempo ini kan salah satu media yang betul-betul independen, mandiri dan tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan. Sehingga mungkin karena itulah setiap rejim itu merasa telinganya merah ketika diberitakan oleh Tempo, walaupun sebenarnya yang diberitakan Tempo itu berdasarkan fakta ya, bukan hoax dan lain-lain sebagainya, tapi namanya rejim, namanya pemerintahan, biasa anti kritik. Oke, Mas Budi, bisa nggak diceritakan teror yang baru-baru ini dialami, yaitu apa tuh, kepala babi, kemudian tikus? Oke, makasih Bang Abraham. Saya mungkin sedikit flashback ke belakang ya. Ini kebetulan bulan Maret ini ulang tahun ke-54 Tempo. Nah, selamat Mas Budi ya. Tanggal 6 Maret, jadi ini kita didirikan bulan Maret tahun 7. Artinya majalah Tempo terbit pertama kali itu tanggal 6 Maret 71. Waktu itu sebetulnya covernya atau halaman mukanya itu bukan politik investigasi, tapi bulu tangkis. Jadi gambarnya itu pebulu tangkis Sri Minarti ya, perempuan. Dia cedera ketika bertanding. Nah itulah jadi cover story. Nah dari situ mungkin kalau secara singkat sebenarnya Tempo itu dibangun di awal itu bukan untuk investigasi politik, tapi memang untuk majalah yang ringan, yang lebih independen gitu. Karena slogannya itu kan di awal-awal pengantarnya itu kita kurang lebih antara lain ya, bukan majalah yang dibikin untuk menghamba pada kekuasaan, tidak bertepuk atau tidak bangga dengan tepuk tangan gitu, kurang lebih. Nanti detailnya bisa dibaca di manifesto awal kami gitu. Nah tapi dalam perkembangannya memang kita kemudian dikenal sebagai majalah yang lebih investigatif gitu, karena memang banyak kasus-kasus yang menjadi halaman mukanya Tempo gitu. Termasuk yang pada tahun 94, majalah Tempo itu cover story-nya tentang pembelian ex kapal perang Jerman Timur ya. Kapal ex Jerman Timur. Nah itu kemudian membuat pemerintahan Orde Baru marah gitu, karena di situ ada kemungkinan korupsi dan seterusnya, sehingga seperti biasa pemerintah Soeharto marah dan ditutup tahun 94. Waktu itu seperti sekarang juga banyak masyarakat mendukung dan kami berterima kasih sekali soal itu gitu ya. Pada tahun 94 ketika di Bredel itu juga demonstrasi mahasiswa di mana-mana mendukung majalah Tempo agar dibuka kembali gitu ya. Tapi ya namanya pada waktu itu pemerintahan sangat kuat sehingga kita selama 4 tahun ditutup, nggak boleh terbit. Dan itu membuat banyak hal berubah gitu. Yang tadinya majalah satu-satunya mungkin yang mengkritik pemerintah gitu, sehingga itu dibunuh sampai kemudian baru terbit kembali setelah reformasi. Oktober 98 majalah Tempo terbit kembali dengan cover story-nya itu
tentang perkosaan 98 tuh nyata atau hoax, kita kurang lebih ya. Oke. Dan kita meneliti satu persatu kejadian-kejadian. Nah, disitulah kita menjadi majalah, kemudian terus dalam banyak cover story-nya itu bicara tentang korupsi, tentang investigasi yang kasus-kasus yang lebih dalam, termasuk politik gitu ya. Dan setiap kali laporan utamanya agak sensitif gitu, memang biasanya ada rentetannya tuh. Teror. Ya, Bang Abraham mungkin ingat ya tahun berapa tuh ketika gambar kita itu ada polisi menenteng celengan babi gitu. Itu kita ngomongin rekening gendut perwira kepolisian ya. Saya ingat betul. Dan itu pada pagi hari setelah terbit itu majalah Tempo dilempar bom molotov gitu. Waktu itu juga sempat ramai gitu. Atau sebelumnya juga ada kami menulis tentang kebakaran di Pasar Tanah Abang. Dan sekelompok orang datang ke kantor, preman, melempar tisu, kotak tisu dan segala macam, dan kemudian berakhir di pengadilan. Setelah proses panjang, semua tuduhan yang disampaikan ke Tempo itu tidak terbukti, sehingga secara hukum kami bebas dari tuduhan pencemaran nama baik dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian juga mungkin yang masih kasus Tommy Winata. Ya, kurang lebih gitu ya. Itu kan Tanah Abang, itu judulnya kan ada Tommy di Tanah Abang gitu. Itu tentang kemungkinan kaitan bisnis Pak Tommy dan hubungannya dengan kebakaran Pasar Tanah Abang waktu itu ya. Dan beberapa kali juga tidak ada hubungannya dengan politik. Kami misalnya tahun berapa ya, 2018 atau 2017, Tempo memasang karikatur. Ini bukan investigasi, karikatur. Yang disebut menghina Imam Besar FPI, Bapak Rizik Syihab gitu ya. Dan waktu itu demonstrasi lumayan banyak, datang ke kantor, dengan ancaman-ancaman yang luar biasa juga. Dan itu saya kira menggambarkan bahwa kita tidak hanya kritis pada pemerintah, tapi juga ya pada kelompok-kelompok yang kami anggap tidak sesuai dengan value yang kita percaya ya. Value yang kita percaya di Tempo itu kan ya anti korupsi, pro demokrasi, kesetaraan dalam bernegara, pluralisme, kemudian juga penghormatan pada hak asasi manusia. Jadi kalau seorang minoritas betapapun dia dianggap sesat misalnya, dia menyembah batu misalnya, orang mayoritas menganggap dia itu sesat gitu, ya Tempo akan membela pasti, karena itu adalah dijamin oleh undang-undang kita kan, undang-undang dasar kita, konstitusi kita menjamin setiap orang untuk percaya pada keyakinan masing-masing. Nah itu disitulah standpoint-nya Tempo gitu. Kita tidak berpretensi untuk terus kritis pada pemerintah, bahwa itu dilakukan juga kepada pemerintah, itu kami lakukan pada rezim ke rezim gitu. Tidak hanya misalnya kepada Orde Baru atau Gus Dur saja atau Pak SBY saja, enggak. Kalau kita ingat bahkan betapapun dekatnya presiden sebelum dia terpilih dengan Tempo, itu juga kita akan selalu kritis. Pak Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu kan dulu juga kolumnis Tempo. Bahkan betul. Kalau di awal-awal beliau menulis itu juga menulisnya di kantor Tempo gitu. Tapi begitu jadi presiden, beliau adalah pejabat publik, maka Tempo merasa perlu untuk mengkritisi apa yang beliau lakukan dalam konteks kebijakan-kebijakan publik ya. Pak Jokowi yang perlu kita sebut juga, itu dulu juga lumayan dekat, sering ke kantor Tempo, bahkan pernah dijadikan cover story karena naik sepeda karena waktu itu wali kota yang cukup populer ya, cukup unik lah waktu itu. Dianggap merakyat. Terus waktu itu kan dia untuk menggusur pedagang kaki lima itu sampai harus berhari-hari, bermalam-malam, semuanya dipindahkan. Itu pendekatan seperti itu. Waktu itu kita berharap merupakan pendekatan yang luar biasa. Tapi begitu kita melihat ada sesuatu yang menurut kami tidak sesuai dengan fatsun, tidak sesuai dengan koridor yang kita percaya yang baik buat semua, ya kita segera mengkritisi. Itu dari awal tuh. Bahkan di awal-awal beliau jadi presiden juga kami langsung kritis. Kalau mungkin bisa di googling gitu ya, atau di search di internet,
awal bulan pertama Pak Jokowi memimpin itu, cover story-nya Tempo itu ada drum gitu, drum minyak dengan Pak Jokowi di atasnya dan bayangannya itu Pak Surya Paloh. Karena kita waktu itu menyoroti ada rencana impor minyak melalui perusahaan Pak Surya Paloh gitu ya, yang katanya lebih murah daripada minyak-minyak dunia gitu. Dan itu di awal-awal Pak Jokowi memimpin gitu. Jadi itu adalah satu posisi yang selalu kami ambil begitu ada seseorang jadi presiden. Jadi pejabat publik ya harus dilihat dengan kacamata publik, betapapun dia dekat dengan kita secara personal atau itu. Saya kira Bang Abraham waktu sebagai ketua KPK juga kita kritik. Iya, walaupun kita dekat ya. Kita dekat gitu kan. Pernah gambar saya itu dibalik-balik ya. Iya, karena memang itu kan ilustrasi ya. Jadi Bang Abraham Samad itu dulu kita waktu KPK bukan karena ini terus apapun diambil keputusannya kita kritik, setuju tajam gitu ya, tapi pasti akan kita kritik. Ini posisi yang sebenarnya natural aja buat media ya, terutama Tempo gitu. Oke, Mas Budi, ini kan banyak orang menyatakan nih, Tempo ini kan beda dengan media-media lain ya. Dia mampu independen. Wartawannya sangat independen dan tidak bisa diintervensi, dalam artian sangat mandiri. Ya. Sehingga inilah yang mungkin tanda petik sebenarnya tidak happy nih penguasa ya, rejim. Karena kan kodrat sebuah rejim itu atau sebuah pemerintah itu selalu ingin mengintervensi media. Apa yang jadi programnya harus dimuat sedemikian rupa dan yang baik-baiknya aja. Yang minus-minusnya kalau bisa nggak diungkap, kira-kira seperti itu setiap rejim. Tapi Tempo mampu berdiri pada posisi tadi yang Mas Budi bilang value ya. Ketika ada value dilanggar, langsung kita bereaksi kan gitu. Mas Budi, kalau Mas Budi lihat, ini kan sudah rentetan nih teror. Dan kemarin yang paling parah nih menurut saya ya, karena tiba-tiba ada kepala babi, kemudian ada tikus dan lain sebagainya. Bisa nggak Mas Budi memberikan sedikit penjelasan? Apakah berkaitan dengan pemberitaan? Nah itu terus terang pertama harus disclaimer dulu, memang kita belum bisa mengambil kesimpulan apa-apa, dugaan apa-apa. Tapi kurang lebih saya bisa cerita sedikit tentang sequel peristiwanya ya. Jadi kan dalam sepekan terakhir itu memang ada semacam sistematis begitu serangan terhadap Tempo gitu. Ini tidak bicara tentang serangan digital sebelum-sebelumnya ya. Itu kita nggak pernah teriak aja, tapi itu sebenarnya banyak banget yang terjadi ya. Tapi dalam sepekan terakhir itu ada satu narasi yang digulirkan di media sosial, tentu dengan akun-akun baru gitu ya. Para buzzer nih. Kita nggak tahu, tapi itu akun-akun baru dengan font-font yang tebel-tebel kurang lebih gitu ya. Bahkan hoax juga. Itu menyebut adalah Tempo adalah antek asing. Karena diinvestasi sama atau digelontorkan uang dengan jumlah fantastik sama George Soros katanya kan. Ini isu dari dulu ya? Dari dulu, tapi ini kemarin dalam seminggu terakhir itu sangat kencang kita melihatnya gitu. Termasuk bikin hoax. Ada gambar Haris Azhar yang Tempo ini agen asing maka bocor halus harus dibredel gitu. Gambarnya Haris Azhar. Jelas itu hoax gitu. Kita kenal semua Haris Azhar seperti apa. Ada Sasmito, itu tokoh jurnalis Aji juga dengan kurang lebih sama. Nah itu banyak banget beredar di media sosial. Pada saat yang bersamaan mereka juga berdemonstrasi di Dewan Pers dengan spanduk yang gede-gede juga dengan font yang kita tahulah, font-font yang tegas-tegas, rapi, yang kita nggak mungkin itu spontan gitu ya, sistematis gitu. Terus mereka juga datang ke kantor platform Meta ya. Meta itu kan ada Facebook, ada Instagram gitu. Mereka minta take down konten-konten kita di tempat mereka dengan alasan ya Tempo adalah agen asing gitu. Nah pada hari yang sama itulah sebetulnya kepala babi itu dikirimkan ke kantor gitu. Nah ini memang apa ya, nggak tahu blessing in disguise atau apa, atau mungkin sesuatu yang tidak terencana begitu ya. Pada hari Rabu ketika babi dikirimkan itu, Cica yang salah satu personel bocor halus ya, yang ditujukan kirimannya itu lagi nggak ke kantor, sehingga kirimannya ya udah ditaruh di
pos satpam semalam, baru setelah dia datang ke kantor Buka. dikasih ke dia kan. Maka dia karena ringan dia bawa ke dalam, dibuka rame-rame sama teman-teman di Bocor Alus itu, dan ada bau yang menguar begitu ya, sehingga mereka putuskan untuk keluar halaman dan dibuka di situ, dan ternyata itu adalah kepala babi itu. Jadi sebenarnya itu rentetannya kurang lebih pada hari yang sama gitu. Dan begitu itu ramai, ada dukungan-dukungan juga yang datang ke kantor. Sekali lagi kami berterima kasih karena itu cepat sekali. Pagi hari Jumat tuh udah banyak banget yang ke kantor. Ada juga dukungan melalui media sosial. Dan pada hari Sabtu pagi dini hari itu kami lihat dari kamera ya, dari kamera CCTV, ada sekitar beberapa orang yang berkumpul di sekitar Tempo, lalu pada jam 2 melempar kotak yang dibungkus kado gitu. Nah itu memang di samping kantor yang tidak mungkin dia nggak berani dari depan, sehingga di samping kan. Nah, baru diketahui oleh petugas kebersihan yang nggak tahu nih, memang sedikit kurang cermat mungkin ya, tapi petugas kebersihan langsung dibuka dan melihat ada potongan tikus yang kami memutuskan itu bukan perbuatan iseng. Kenapa? Karena ada lebih dari satu, tikusnya gede-gede, dan dipotong, setiap tikus itu dipotong kepalanya. Jadi kayak sadisme ya? Jadi kami menyimpulkan tuh ada hubungannya sama peristiwa sebelumnya gitu. Kepala babi? Ya, dan kami, itu kan pagi, kami berembuk di dalam, ini mau kita umumkan atau tidak gitu. Karena jangan sampai kita overthinking bahwa ini sebenarnya orang iseng aja gitu, tapi kita anggap sebagai teror gitu ya. Nah, tapi karena dengan berbagai pertimbangan dan rasanya kami bisa menyimpulkan bahwa itu ada kaitannya, ya kita akhirnya bikin satu press release gitu. Itu adalah satu rangkaian dengan peristiwa sebelumnya gitu. Itu adalah ancaman buat Tempo, bukan buat Cicak ya, bukan hanya buat Cicak, tapi juga buat Tempo dan juga buat media secara keseluruhan gitu. Kenapa? Karena kalau Tempo mendapat serangan seperti itu karena tulisan-tulisannya begitu ya, maka media lain juga bisa kena juga gitu kalau melakukan hal yang sama. Sehingga ini saya kira bukan hanya kepada Tempo, tapi serangannya juga ditujukan kepada pers secara keseluruhan gitu. Serangan terhadap kebebasan pers. Serangan kepada kebebasan pers gitu. Ya kita tahu kan pers yang bebas, yang independen itu akan membuat ya banyak pihak tidak nyaman ya. Orang yang merusak lingkungan dengan gampang dia tidak nyaman karena pers terus melototi gitu. Orang yang membuat kebijakan serampangan dia nggak nyaman karena pers terus berteriak-teriak mempersoalkan. Orang yang membuat undang-undang dengan singkat 3 hari langsung jadi, di hotel mewah, dia nggak nyaman juga dengan pers yang terus berteriak seperti itu. Dan banyak hal orang yang pemegang kekuasaan yang pengen sesuatu dengan gampang mereka lakukan pasti tidak nyaman dengan pers yang bebas. Sehingga ancaman kepada Tempo itu adalah ancaman buat semua, buat pers, termasuk ya saya kira sekarang kan juga tidak kalah pengaruhnya itu media sosial ya. Podcaster, ya Haris kita tahu juga dipersoalkan di hukum, di pengadilan gitu, termasuk yang Fathia. Jadi ancaman terhadap kebebasan berpendapat, satu pilar yang penting sekali buat pemerintahan yang bersih dan ya pemerintahan yang bersih gitu, good governance gitu kan memang harus diamati, jangan kayak alergi ya bahwa perdebatan pada satu kebijakan itu kayak bikin rame-rame aja, nggak, itu disitulah esensi demokrasi kan. Kalau misalnya peran TNI, bukan karena TNI lalu TNI bilang lu jangan ikut campur, itu wewenang kami gitu. Enggak, ini kan kehidupan bernegara, bukan kehidupan personal gitu kan. Jadi kadang orang nggak mau rame karena ya perdebatan tuh tidak produktif apa-apa. Bukan di situ ininya kan. Poinnya adalah kita memang harus membahas semua itu dengan sudut pandang perspektif, termasuk gender gitu ya, sudut pandang laki-laki perempuan, sudut pandang bukan majority minority gitu kan memang harus diakomodasi semua gitu. Jangan demi gampangnya mereka bikin sesuatu di ruang-ruang tertutup
Yang itu dampaknya kan kepada semua gitu. Itu sih esensi menurut saya. Oke, Mas Budi, ini kan ada yang menarik nih. Setelah itu kejadian kok ini juru bicara istana Hasan Nasbi, kok tiba-tiba berkomentar yang menurut saya ini blunder dan sepertinya tidak memahami ya. Tidak ngerti tentang demokrasi, tidak ngerti tentang kebebasan pers dan lain sebagainya. Tiba-tiba menjawab bahwa ya kalau dimasak aja kan. Ini kan jawaban yang menurut saya rusak benar nih ya negara ini dengan jawaban itu. Menurut Mas Budi nih, apa sih yang sedang terjadi di lingkaran istana ini sehingga jubirnya tiba-tiba mengeluarkan pendapat seperti itu? Apakah memang karena ketidakmampuan aja? Ketidakmampuan dari segi intelektual si Hasan Nasbi atau apa nih kira-kira? Iya, saya nggak tahu kalau intelektual rasanya dia cukup intelektual ya. Kan beliau juga sebelumnya juga analis politik, pemilik lembaga survei begitu ya. Mestinya sih dari sisi itu nggak ada problem gitu. Tapi ya saya nggak tahu terus terang. Tapi memang kan buat kami itu adalah satu statement yang kan menyakitkan itu bagi rakyatnya, bukan bagi Tempo. Ya, jadi ada satu kejadian, ya mungkin dalam hati dia bisa bicara begitu ya, tapi karena beliau adalah pejabat publik, pejabat bahkan di lingkaran satu kan, kekuasaan gitu ya. Terus terang kami sangat kecewa begitu karena seolah-olah ini bukan sesuatu yang serius gitu. Padahal tadi saya bilang ancaman ini bukan hanya ancaman kepada Tempo, tapi juga ancaman kepada kebebasan kebebasan pers, kebebasan berpendapat juga gitu. Ini jadi seolah-olah kan ini personal ya. Memang Cica dalam media sosialnya itu dia menanggapi dengan lebih santai, kalem gitu. Tapi itu kan mekanisme kontrol setiap orang kan. Ketika ada serangan ke dalam ditujukan kepadanya gitu, dia kan nggak harus marah-marah, nggak harus takut, nggak harus sedih, terutama di media sosial ya. Dia meresponsnya dengan santai, dengan kalem. Itu adalah haknya Cica gitu. Tapi bukan berarti masalahnya ringan, serius. Ini serius gitu. Sehingga kami sih memandang mestinya pejabat publik menanggapinya juga dengan lebih proper, lebih serius gitu. Saya tidak akan bicara lebih banyak tentang Pak Hasan gitu, tapi yang kami harapkan memang adalah ini ditanggapi serius. Dan kemarin ya statementnya Pak Kapolri memang ada perintah kepada Kabar Eskrim untuk mengusut ini dengan lebih serius sampai selesai gitu. Tapi ini statement awal yang kami anggap memang seharusnya begitu gitu. Bahwa nanti apakah dijalankan atau tidak, atau sampai tuntas atau tidak, nanti coba kita lihat gitu, ya kan. Jadi wajar aja ya. Jadi, gitu. Tapi mungkin perlu di disclaimer juga sebelumnya yang pelemparan bom Molotov itu tidak pernah ketahuan siapa siapa penyerangnya. Dan tidak pernah diungkap oleh Polri. Tidak pernah ada tersangkanya, tidak pernah ada ketahuan. Padahal di situ rasanya harusnya sih banyak CCTV yang bisa jadi barang bukti ya. Tapi itu nggak pernah juga. Nah, beberapa waktu yang lalu juga ada serangan terhadap personel Bocor Halus yang lain, itu 2 kali mobilnya diserang. Nah itu juga nggak ada pengusutan yang serius gitu. Jadi belum yang digital ya, kalau digital memang pernah kita laporkan, tapi itu juga nggak serius. Sehingga beberapa kali yang kami anggap masih bisa kita tangani sendiri, yang udahnya nggak usah dilaporkan aja karena kita amankan secara internal aja gitu. Tapi sebenarnya banyak sekali kejadian-kejadian yang serangan digital ya, termasuk doxing atau membuka identitas private personel Tempo itu juga beberapa kali dilakukan. Yang itu adalah harusnya pidana kan, kalau menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu adalah pidana gitu. Jadi tapi ini nggak pernah diusut ya? Nggak pernah diusut sampai ketemu gitu. Beberapa kali teror semacam itu ya udah berlalu, dihapuskan oleh memori orang yang udah berganti dengan peristiwa-peristiwa baru kan. Jadi saya kira statement Pak Kapolri memang sudah menyatakan bahwa ada perintah untuk mengusut serangan terakhir ini, tapi kita akan coba lihat ke depan ujungnya seperti apa gitu. Tapi hari Sabtu
memang ada udah sekitar 20 orang ya dari personel kepolisian yang datang untuk olah TKP. Ya, follow up laporan kami gitu. Oke. Ya. Berarti menurut Mas Budi ini sudah ada langkah yang positif walaupun baru statement ya. Baru statement harusnya seperti itu. Jadi bukan mengecilkan peristiwanya seolah tidak ada apa-apa sehingga ditanggapi dengan tadi apa? Ya udah dimasak aja, tapi ini statement pejabat publik memang harusnya lebih proper, lebih empati ya kepada korban. Ini kan dalam hal ini pers menjadi korban gitu. Bukan Tempo aja, tapi pers menjadi korban. Ya. Jadi berarti apa yang dialami Tempo ini kita tidak boleh menyederhanakan. Harusnya ini begitu. Hanya serangan terhadap Tempo, Tempo ANSI atau personil Tempo, tapi serangan terhadap dunia pers ya. Gitu ya. Serangan terhadap kebebasan orang untuk berpendapat sekaligus kebebasan pers ya. Iya. Dan saya mungkin tadi mengasih penjelasan sedikit kenapa sih Tempo kayak setiap saat selalu diteror. Bukan selalu kritis begitu ya. Dan ini kan kalau pengirim pesan kan mereka berharap bahwa Tempo akan mengubah sikapnya menjadi lebih lunak misalnya. Lebih lembut. Saya pastikan itu tidak akan terjadi gitu. Kenapa? Karena memang Tempo itu dibangun dari sistem kan. Seorang pemret dia memang pengambil keputusan akhir dalam produk jurnalistik gitu. Tapi semua prosesnya itu panjang banget. Ada rapat-rapat yang seminggu itu minimal 3 kali untuk majalah ya. Seminggu 3 kali dia harus bikin perencanaan dulu, di situ dibahas, didiskusikan secara detail begitu. Ini bahannya cukup kuat nggak? Ini ada kepentingan publiknya atau tidak? Ini sesuai dengan value kita atau enggak gitu. Misalnya gini, contoh aja ini. Contoh tapi saya nggak Mas Budi ini kan mantan Pinpret, jadi tahu betul mekanisme ini. Contoh aja, tapi tanpa harus menyebut nama, tapi ini kejadian beneran gitu ya. Ada seorang tokoh publik yang kita tahu nih dia ada apa ya, perempuan simpanannya gitulah ya. Kita ada identitasnya ada, namanya ada, alamatnya ada, backgroundnya ada. Tapi di rapat ketika itu diusulkan, kita langsung cut, nggak bisa. Ini adalah wilayah private seseorang. Dia nggak ada kaitannya dengan kepentingan publik. Ya, affair itu kan nggak ada kepentingan publik, kecuali dia menggunakan APBN ya. Kecuali affairnya itu merugikan publik ya? Ya, kecuali dia menggunakan dana APBN untuk menghidupi perempuan-perempuan simpanannya gitu ya. Itu baru bisa. Nah, itu baru bisa. Tapi selama enggak itu adalah urusan privat, sehingga betapapun bahannya kuat kita nggak akan masuk ke situ, sehingga diputuskan ya itu di drop nggak dimasukkan, sehingga itu prosesnya panjang sampai kemudian Pemret memutuskan oke, ini cukup proper untuk kita liput dulu, belum sampai naik. Dari reportase dulu kan. Di reportase dicari bahannya penguatnya sampai ujungnya adalah konfirmasi kepada orang yang dituduh gitu, ada orang yang menjadi objek lah, bukan dituduh. Nah ini lumayan panjang, apalagi kalau ada label investigasinya ya, itu pasti prosesnya panjang banget. Sehingga misalnya ada seseorang, termasuk saya sekarang lagi di manajemen nih, misalnya saya bilang, ini kan objeknya adalah perusahaan ini yang punya iklan besar di Tempo misalnya gitu ya. Yang pengiklan dia. Pengiklan di Tempo, nggak usah dimuat dulu dong. Itu sama sekali nggak bisa. Malahan mungkin yang terjadi adalah demo di kantor, demo besar-besaran. Nah itu pernah terjadi waktu itu, tapi ini pasca ya, setelah terbit. Jadi Tempo mengeluarkan satu investigasi tentang penggelapan aset-aset lah, ada yayasan perkebunan gitu di Kemayoran gitu. Nah minggu berikutnya itu si yayasan ini memasang iklan yang membantah temuan-temuan kita gitu. Itu memang kan bisnis sama redaksi itu di Tempo sama sekali nggak boleh cross lah ya, nggak urusan Tempo, urusan redaksi, urusan bisnis ya bisnis gitu. Nah waktu itu karena iklan ya ditangani bisnis. Tim iklan itu waktu itu tanpa pikir panjang, ini gede ini, cash langsung diterima dan dimuat gitu. Itu apa? Kayak iklan advertorial? Iklan advertorial yang membantah temuan Tempo gitu. Itu bisa? Waktu itu bisa. Nah setelah itu kita bikin SOP lah. Mengevaluasi? Mengevaluasi biar kejadian serupa tidak
terulang gitu. Sehingga iklannya terbit, demolah di dalam kantor gitu. Jadi betul-betul redaksi yang mendemo perusahaan manajemen gitu, pakai spanduk gitulah. Tapi sama manajemen akhirnya diterima, dan besok di edisi berikutnya kita memutuskan untuk mengembalikan uang yang sudah dibayarkan oleh perusahaan iklan itu kepada mereka. Padahal udah dipasang nih, udah dipasang, tapi uangnya dikembalikan, dan kita meminta maaf kepada publik. Judulnya Kami Salah gitu, karena sudah memasang iklan yang ya kurang lebih tidak proper lah gitu. Konflik of interest. Sehingga kami memutuskan untuk mencabut iklan sebelumnya dan mengembalikan uang yang sudah dibayarkan kepada pemasang iklan. Nah, itu mekanisme yang terjadi di dalam Tempo, sehingga betapapun teror-teror, ada bom molotov, ada digital, apapun itu pasti tidak akan mengubah pendirian kebijakan redaksi ya. Oke. Ya, jadi sekali lagi redaksi itu bukan asal kritis ya, tapi memang kita basisnya adalah temuan-temuan, investigasi. Jadi kalau ada orang ngasih data ke kita itu udah nggak otomatis langsung dimuat, tapi ada proses verifikasi panjang, sehingga kita yakin bahwa yang kita keluarkan itu adalah produk jurnalistik yang akuntabel, mendekati kenyataan. Betapapun meski kita juga selalu menyisakan ruang, kalau keliru ya kita harus koreksi, atau kalau ada kurang penjelasan ya bisa ditambahkan, bisa ada jawab dan segala macam. Tapi sebelum terbit kita pastikan prosesnya proper gitu. Kita lebih baik kalah di pengadilan tapi dengan prosedur yang betul-betul profesional gitu. Semua dilakukan daripada menang di pengadilan tapi sebenarnya kita secara profesional nggak yakin dengan temuan kita gitu. Nah, ini seperti itu yang diajarkan kepada awal redaksi dari awal sampai level atas itu tetap ada proses evaluasinya gitu. Jadi ini sistem, Bang. Bukan keputusan Pemret, bukan keputusan direksi, bukan keputusan direktur utama. Semua adalah by system aja gitu. Jadi kalau diteror di atasnya, di sininya kan masih bisa jalan gitu. Jadi saya bisa simpulkan, Mas Budi, ternyata Tempo ini sudah membangun sebuah sistem yang rapi ya, sehingga apapun yang terjadi tetap kebijakannya seperti itu ya. Karena dia bekerja secara sistem, bukan personal ya. Bukan personal. Pemretnya misalnya di teror gitu, bawahnya kan udah tetap jalan gitu. Atau direksinya diancam, kamu nggak saya kasih iklan, nggak bisa karena di sininya udah jalan gitu. Ini yang mungkin saya nggak tahu di media lain ada seperti itu atau tidak, tapi yang membuat Tempo dari tahun ke tahun selalu begitu gitu, nggak berubah. Dan inilah yang menurut saya sehingga masyarakat itu betul-betul masih menganggap ada satu media nih namanya Tempo yang masih betul-betul bisa diharapkan independensinya tetap kritik, karena kita lihat sekarang hampir sebagian besar ya Mas Budi, media-media itu sudah dikuasai oleh pemilik modal. Jadi itu banyak kalangan yang menyampaikan ke saya, bilang tolong disampaikan Mas Budi bahwa kita ini menganggap bahwa ini dukungan yang ke saya ya. Itu disampaikan bahwa kenapa sampai hari ini orang memberikan dukungan yang kuat kepada Tempo karena trust, karena kepercayaan. Mereka melihat bahwa ini loh satu-satunya media yang harus diselamatkan. Mereka menganggap kalau tidak menyelamatkan Tempo ini berarti kebebasan pers itu sudah hancur. Sebenarnya itu jadi bukan Temponya. Kenapa Tempo harus dijaga oleh rakyat? Karena rakyat lihat ini gerbang terakhir kebebasan pers. Semoga kebebasan pers. Jadi ketika gerbang terakhir itu sudah diruntuhkan berarti sudah nggak ada kebebasan pers. Kira-kira gitu tadi ya. Oke. Jadi ya sekali lagi kami memang merasa dukungan dari masyarakat itu cukup besar begitu ya. Setiap kali ada kejadian itu pasti teman-teman masyarakat sipil tuh bergerak cepat membantu kami gitu. Dengan sukarela ya, mereka tiba-tiba datang memberikan dukungan moral gitu. Terus di media sosial juga saya lihat lumayan bersemangat, termasuk ada karangan-karangan bunga yang bukan kami yang memesan ya. Kan ada tuduhan itu Tempo playing victim gitu, sama sekali nggak benar gitu. Jadi itu kayak ya kebahagiaan atau juga membuat kami lebih kuat begitu. Tapi juga ada semacam tanggung jawab moral bahwa ini kepercayaan yang besar dari teman-teman semua untuk kami terus konsisten gitu.
Nah, mungkin dalam konteks itu juga kami mungkin merasa sedikit lah penjelasan ya tentang tuduhan antek asing itu loh. Tapi ini kan kayaknya lagu lama diputar Lagu ulang. lama bener. Ya kan itu ada satu entitas internasional yang memang apa ya salah satu bentuk investasi itu kan namanya utang yang nanti akan bisa dikonversi menjadi saham gitu kan. Oke. Nah itu memang beberapa di akhir tahun lalu itu kita mendapatkan fasilitas seperti itu dari MDIF. MDIF itu satu lembaga internasional yang dia memang misinya itu untuk menguatkan kebebasan media di negara-negara ya di negara secara global gitu. Dan di Indonesia bukan hanya Tempo yang dapat. Ada suara.com, ada Katadata, ada Hukum Online. Ini semua ada prosesnya, bukan dia naruh tiba-tiba enggak, ada proses, ada due diligence, ada macam-macam itu dipakai untuk apa sih sebenarnya kan sekarang di luar substansi medianya sendiri itu kan era sekarang udah digital nih. Jadi semua harus menyesuaikan gitu. Karena kalau kita hanya bertahan di media cetak, betapapun informasinya penting itu sampainya kepada publik terbatas kan, nggak meluas, nggak meluas sehingga kita perlu memperkuat media sosial, digitalnya, gitu. Terutama adalah subscription. Jadi kita pengen hidup itu dari pelanggan gitu, bukan dari majority dari pelanggan gitu, agar kita jauh bisa lebih independen gitu. Jadi orang melanggan dengan harga yang cukup terjangkau pada Tempo, sehingga semakin banyak kita akan bisa mandiri dan dengan begitu kita jauh lebih bisa mengambil posisi yang memang betul-betul harus kita ambil gitu. Kan kalau bisa seperti itu maka seperti juga di banyak media secara internasional itu kita akan lebih sustainable ya, sustainable terjaga gitu. Nah ini investasi ini diperlukan untuk membangun sistem digital ini gitu loh. Jadi bukan kemudian dipakai untuk menyerang-nyerang pemerintah atau apa, bukan, tapi ini dipakai untuk membangun sistem. Nah itu ini bisa dikembalikan. Kita mengembalikan kewajibannya gitu. Atau kalau enggak ya dikonversi menjadi saham dan sahamnya bisa dijual kepada pihak lain kalau nanti misalnya Tempo digital tuh go public gitu ya. Jadi ini mekanisme yang memang dipakai untuk memperkuat kita agar bisa lebih sustain gitu. Dengan begitu bisa melayani kebutuhan informasi publik itu dengan lebih lebih terjaga gitu sepanjang apapun gitu. Dan itu bukan cuma Tempo yang mendapatkan Tempo. Dan bukan hanya MDIF yang memberikan fasilitas serupa kepada Tempo gitu. Dan itu kita punya kewajiban untuk memenuhi standar tertentu ya dari sisi kuantitas ya jumlah pelanggan dan segala macam itu kita punya target-target yang, nah itu bedanya kalau Pemret kan dia ngurusin, saya dulu sebagai Pemret yang ngurusin konten aja gitu ya, tapi sekarang saya di manajemen sehingga kita harus memperhitungkan agar kita kuat secara konten tapi juga kuat secara korporat gitu, korporasi. Bukan korporasi yang konglomerat atau enggak, tapi ini korporasi yang bisa menjamin kelangsungan pers yang sehat itu gitu. Itu Bang. Jadi bukan membangun konglomerasi. Bukan membangun konglomerasi. Karena kalau dari struktur perusahaan Tempo itu kan sebagian besar gitu ya, saham Tempo itu dimiliki oleh karyawan melalui dua yayasan, yang yayasan 21 Juni. Ini dibangun waktu Tempo di Bredel tanggal 21 Juni tahun 94. Waktu di Bredel itu. Sama yayasan karyawan. Nah ini majority shareholder-nya Tempo itu gitu. Yang lainnya ada beberapa yang kecil-kecil begitu, dan memang kita sengaja agar tidak ada yang majority biar mereka tidak bisa juga intervensi kebijakan redaksi gitu. Jadi dijaga sedemikian rupa. Mas Budi, bisa nggak ya Mas Budi cerita nih, walaupun tadi ada disclaimer, analisis nih. Kira-kira serangan Tempo kali ini ya, kepala babi dan tikus itu kira-kira karena apa analisisnya? Dugaan nih, kita dugaan sementara nih. Hipotesa, pemberitaan apa tuh? Kita coba, memang ada keinginan kami untuk melakukan investigasi ke arah sana gitu ya. Ya tentu ini coba kita review
Ini kan cicak personil Bocor Halus kan? Iya, Bocor Halus. Bocor Halus itu kan sebenarnya satu podcast yang dipakai memang untuk menceritakan temuan Tempo itu apa sih dalam setiap minggu gitu. Iya. Dan itu hasilnya kemudian ditaruh dalam cover story-nya Tempo gitu. Jadi Bocor Halus itu semacam majalah visual ya? Iya, teaser untuk majalahnya gitu. Iya. Nah ini memang beberapa bulan terakhir kalau kita analisis kan sebetulnya juga bukan sesuatu yang aneh gitu ya. Itu kan ngomongin tentang Danantara, ngomongin tentang banjir, ngomongin tentang apa yang edisi sebelumnya, dan mungkin sekarang minggu ini kan ya seperti sudah diduga ini ngomongin tentang pengesahan rancangan undang-undang TNI kan. Tapi ini baru terbit sekarang. Jadi apakah itu kaitannya dengan yang sekarang atau sebelum-sebelumnya? Sama sekali kita belum bisa menyimpulkan apa-apa. Ada beberapa potongan-potongan informasi yang coba kita kumpulkan agar kayak bisa menjadi pembanding lah ya. Kalau polisi nanti bergerak dengan temuannya, nanti coba kita juga punya temuan yang kita hasilkan sendiri. Dan dalam konteks ini memang kita mengajak teman-teman media yang lain untuk melakukan investigasi bersama gitu, biar temuannya juga lebih komprehensif gitu ya, dan bisa menjadi pembanding dengan temuan-temuan kepolisian. Nah ini sampai sekarang kita belum tahu. Kalau yang sejauh yang lebih makro gitu ya, tadi Tempo kan cukup kritis dengan banyak kebijakan pemerintah gitu ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya di luar yang kiriman-kiriman itu aja juga serangan digital kan. Kalau terhadap Cica sendiri itu ibunya juga diancam gitu, ibunya ya. Jadi WhatsApp-nya diambil alih. Kemudian dari WhatsApp nomor ibunya itu dia ngontak kemana-mana yang ya cukup mengganggu lah ya. Terus kepada Tempo juga ada ancaman-ancaman kekerasan fisik, termasuk membakar gedung dan segala macam. Yang itu masih kita coba analisis ini serius atau enggak gitu. Dari akun yang jumlah followernya lumayan banyak, tapi ya anonim lah gitu. Itu coba kita ikuti seperti apa. Tapi ini saya kira tidak terlalu berlebihan kami menanggapinya, tapi juga tidak menganggap ringan gitu, karena ancamannya kan udah serius ya. Ada pembakaran gedung dan segala macam. Jadi ini harus dilaporkan ya? Harus dilaporkan, dan sekali lagi kita belum tahu ini kaitannya sama liputan yang mana, atau secara keseluruhan Tempo yang cukup kritis itu kemudian mereka berharap kita berhenti deh gitu. Karena kalau narasinya itu kan ini Tempo selalu memecah belah pemerintah dan rakyat, membuat provokasi gitu. Itu bahasanya ya? Bahasa yang didemonstrasi maupun yang di ancaman-ancaman yang diberikan ke kami gitu. Nah ini saya kira nggak hanya pada satu edisi mungkin ya, tapi ini adalah sikap Tempo secara keseluruhan gitu. Ya karena kan kita lihat begini Mas Budi ya, kan banyak orang menyatakan nih bahwa ini kan pro kontra nih undang TNI ya. Tapi kan kita juga lihat bahwa sebelumnya ada kan RUU Polri, saya lihat Tempo juga paling keras ya, memuat tentang berita itu. Jadi ini susah kalau kita mau dikotomikan ya. Karena kita melihat Tempo tetap fair, dua-duanya dimuat secara secara porsi yang sama, menurut saya kira-kira begitu ya. Sehingga nggak bisa langsung kita menyatakan serangan terhadap Tempo ini mungkin rancangan undang-undang TNI, karena banyak ada rangkaian ya, seperti Mas Budi ada rangkaian termasuk Danantara. Belum tentu ada hubungannya, tapi mungkin juga tidak tertutup kemungkinan ada hubungannya kan. Bisa aja. Jadi, tapi sekali lagi kita masih prematur, kita belum bisa menyimpulkan apa-apa gitu. Yang jelas serangan selalu diarahkan ke Tempo dan personil Bocor Halus. Akhir-akhir ini memang iya, karena Bocor Halus itu kan kayak semacam outlet kita yang paling populer ya. Tayang jam 11 hari Sabtu, dan itu biasanya banyak orang yang nunggu gitu. Tapi sebetulnya juga sebelum-sebelumnya itu ada banyak kejadian yang kurang lebih kayak semacam intimidasi juga, termasuk langsung. Jadi misalnya membanjiri website Tempo dengan fake ya visitor yang tapi dia kayak di-create sama mesin gitu. Apa tujuannya? Robot. Ya robot. Jadi tujuannya apa ya, biar server Tempo down gitu. Itu berkali-kali dilakukan gitu, sehingga cukup costly juga apa yang kami lakukan untuk pengamanan di Tempo itu cukup lumayan gitu, dan itu berkali-kali tuh diserang dengan
flooding robot yang membuat server kita itu bebannya kan besar gitu, itu banyak banget. Atau serangan-serangan kepada pribadi juga lumayan masif ya, lumayan sering di media sosial, di misalnya pengambil alihan email gitu-gitu ya, di hack ya, gitu bahkan dulu ada notifikasi satu personel kita itu kemungkinan diambil alih oleh Pegasus gitu. ini kan ya, kalau kita kerucutkan yang punya Pegasus kan siapa gitu kan, itu bisa juga. Tapi memang akhir-akhir ini banyak ditujukan kepada personel bocor halus tadi karena memang ini populer sekali dan menjadi frontliner dari Tempo, terutama di dunia digital ya. Tadi termasuk Usain yang diserang mobilnya, gitu-gitu tuh, itu juga. Mas Budi, ini kan sebenarnya apa yang dialami Tempo ini mengingatkan kita kepada apa ya? Pernah juga terjadi di tahun 2022 silam, jurnalis Rusia di Moskow, Alexei Venediktov, yang pernah menerima teror kepala babi yang dikirim ke apartemennya. Itu tahun 2022. Kepala babi kadang disimbolkan sebagai ancaman ketakutan lah kira-kira begitu ya. Apakah kalau menurut Mas Budi dengan adanya pengiriman... Ini di Rusia ya? Iya, di Rusia tahun waktu 2022. Itu juru bicara Kremlin apakah bilang dimasak aja apa enggak? Oh, juru bicara Kremlin nggak bilang dimasak aja. Enggak ya? Tapi ini kan lucu kita karena kan kalau Rusia itu tahun 2022 dibandingkan dengan Indonesia yang menganggap dirinya menjadi salah satu negara termaju demokrasinya di Asia Tenggara kan. Lucu pada saat bersamaan kok juru bicaranya ngomong begitu kan. Jadi ironi menurut saya kan. Oleh karena itu kalau kita lihat Mas Budi, apakah kejadian yang dialami Tempo ini ya, ini kan bukan baru pertama kali, ini rangkaian. Dan tadi Mas Budi menyatakan bahwa ini tidak menyurutkan sedikit pun tekad Tempo untuk mengambil posisi sebagai media yang selalu memberitakan hal-hal yang sifatnya investigasi dan bisa dipertanggungjawabkan ya, bukan hoax gitu kira-kira. Apakah ini akan menjadi roadmap Tempo selamanya dan tidak akan bergeser? Iya, kami menganggap bahwa informasi yang akurat begitu ya, itu adalah satu yang diperlukan oleh masyarakat, terutama di tengah banjirnya informasi sekarang ya, di dunia digital, di dunia media sosial. Informasi yang akurat adalah kebutuhan penting buat masyarakat untuk ngambil keputusan, untuk personal maupun ya kalau dia pebisnis dia ngambil keputusan bisnis, kalau dia pemerintahan ya dia ngambil untuk kebijakan publik. Itu harusnya basisnya informasi yang faktual, yang akurat, bukan sentimen yang di-create gitu ya. Kalau sekarang kan kebijakan diambil dari sentimen yang di-create gitu kan. Misalnya dulu waktu IM56 plus tambah 1 penyidik KPK disingkirkan itu kan awalnya dinarasikan ada Taliban di KPK. Itu di-create di media sosial gitu kan. Dan dari situlah diambil satu kebijakan untuk menyingkirkan mereka gitu. Ya, lewat tes wawasan kebangsaan. Ya, jadi banyak juga kebijakan-kebijakan yang di-create oleh narasi di media sosial dengan sentimen-sentimen gitu ya. Dan itu adalah satu pola yang sekarang kita bisa lihat gitu. Nah, menurut saya itu adalah satu langkah yang bisa berbahaya gitu, sehingga kita selalu percaya harusnya semua dilakukan berbasiskan informasi yang faktual. Dan karena itu ya Tempo mestinya sebagai salah satu sumber informasi ya harus berusaha untuk memberikan informasi yang faktual. Caranya dengan praktek jurnalisme yang proper, yang baik, sesuai dengan prosedur yang profesional begitu ya. Ada informasi, ada verifikasi, ada konfirmasi, memberikan ruang kepada semua. Karena dengan begitu informasi yang diberikan menjadi lebih lengkap gitu kan. Sehingga karena kepercayaan itu maka tekanan apapun, ya tekanan dalam bentuk bisnis, tekanan dalam bentuk teror, tekanan dalam bentuk statement-statement di media sosial. Dulu pernah itu sentimen teror melalui media sosial itu dengan rush kepada aplikasi Tempo. Mereka download, di rate 1 bintang, di komen yang jelek-jelek, lalu mereka di rate lagi gitu. Sehingga rating di aplikasi kita rendah banget karena memang diras ketika kita kritis sekali terhadap pemerintah gitu ya. Dan itu ada gerakan masif lah. Ada pakai jatuh Tempo gitu lah, hashtagnya itu.
Nah itu kan itu bagian dari teror juga gitu. Nah saya sih yakin ya, saya nggak bukan jumawa atau apa, tapi setiap teror digital atau teror fisik atau apa itu bukan karena kami berani ya, tapi karena memang itu kami percaya itu yang harus kita lakukan gitu. Dengan sistem yang kuat maka kita bisa terus menjalankan prosedur jurnalisme yang proper, yang profesional. Betapapun tekanannya dari mana-mana, kita percaya itu hanya satu-satunya yang bisa membuat informasi yang diperlukan masyarakat itu bisa dipenuhi dengan bertanggung jawab gitu. Kalau Mas Budi bisa nggak membandingkan nih, rejim yang mana yang paling memberikan ruang bagi terciptanya kebebasan pers? Atau kalau rejim kan cuman beberapa Orde Lama, zaman pemerintahan mana nih presidennya yang memberikan ruang, kalau bisa disebutkan, memberikan ruang bagi terciptanya kebebasan pers? Paling bagus kira-kira diantaranya. Kita sebut mulai dari zaman Soekarno, Soeharto, ada Habibie dulu ya, Habibie, Gus Dur, Ibu Mega, terus SBY, terus Jokowi, terus Prabowo. Mana nih Mas Budi? Waduh, ini saya kebetulan belum searching indeks demokrasi kita ya. Coba mungkin itu bisa dilihat dari indeks demokrasi kita kan. Tapi prinsipnya setiap pemerintahan itu kan nggak nyaman ya kalau diamati dengan kritis oleh media gitu. Tapi responsnya memang kadang-kadang beda-beda gitu aja sih respons mereka terhadap kritik gitu ya. Saya nggak tahu lah kalau buat Tempo tuh selalu dianggap nggak tahu kerikil atau apa ya. Jadi karena dianggap batu sandungan. Dianggap sesuatu yang ya nggak nyaman lah. Saya paham karena dipelototi dengan ketat gitu, mereka menjadi nggak nyaman gitu. Di semua rezim sekali lagi ya, bukan hanya Pak Jokowi atau Pak Prabowo, tapi juga di SBY, di Pak Abdurrahman Wahid yang itu sangat dekat dengan Tempo, dengan apalagi Bu Megawati, apalagi Habibie waktu itu karena Tempo baru terbit 98 Oktober dan beliau kan cuman sampai jadi nggak bisa diukur ya. Setahun kemudian, tapi kita harus berterima kasih sebenarnya kepada Pak Habibie karena di rezimnya lah kebebasan pers itu menjadi lebih formal begitu ya. Karena Pak Yunus Joshua sebagai Menteri Penerangan waktu itu kan menghapus kewajiban SIUP, Surat Izin Usaha Penerbitan Pers. Jadi SIUP itu dulu adalah alat yang dipakai oleh pemerintah untuk mengebiri pers gitu. Karena begitu dia kritis, SIUP-nya dicabut, maka kita nggak bisa terbit. Tapi di zaman Habibie kewajiban itu dicabut ya oleh Pak Menteri Penerangan Yunus Joshua. Tentu karena juga tekanan publik waktu itu ya, agar kita lebih terbuka, lebih demokratis gitu. Karena baru reformasi ya? Reformasi, tapi ya itu secara histori memang Pak Yunus Joshua ya yang membuka keran kebebasan pers itu dengan menghilangkan kewajiban surat izin usaha penerbitan pers gitu. Ya, saya kira saya cuma ingin berterima kasih kepada teman-teman, kepada masyarakat sipil, kepada teman-teman ya aktivis HAM, termasuk Bang Abraham yang selalu mendukung Tempo untuk terus menjalankan fungsinya gitu, dan kepada teman-teman yang berharap berlangsungnya pers yang bebas ya, bukan hanya Tempo tapi juga secara keseluruhan, karena itu adalah satu perangkat penting buat kita untuk memastikan negara kita itu menjadi negara yang demokratis, yang dibangun dengan nilai-nilai baik, kesetaraan, hak asasi manusia, anti korupsi, pluralisme, dan itu kan yang dicita-citakan oleh pendiri negara kita kan. Kalau kita baca di konstitusi kita. Itu sih Bang. Oke, luar biasa netizen apa yang disampaikan Mas Budi. Mudah-mudahan membuka cakrawala berpikir kita sehingga kita paham betul apa yang sedang dialami rekan-rekan kita di Tempo. Bahwa teror tidak menghentikan atau tidak menyurutkan mereka untuk tetap berdiri kritis dan menyuarakan hal-hal yang sifatnya kebenaran dan keadilan. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak.